Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad سيد السادات وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المنزلات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, para alim ulama ingkang kaulo takzimi sesepuh bini sepuh, pada seluruh jajaran takmir masjid musalla yang hadir, khususnya masjid kita bersama Masjid Al-Ukhuwah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semuanya beserta keluarga kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, orang mukmin dimanapun berada yang di dalamnya ada la ilaha illallah, semoga puasanya diterima oleh Allah. Semoga rangkaian amal solehnya dikabulkan oleh Allah. Dan yang sudah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Dan yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan diberi umur yang panjang, istiqamah fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Sebelum membahas materi tentang zakat, perlu untuk kita semuanya mengadakan muhasabah terkait tentang perkembangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita sudah sampai pada hari yang ke-18, ada yang sudah ke-19. Tolong dicek masing-masing, ada peningkatan mboten? Bukan peningkatan badan, mboten, peningkatan di bidang rasa cinta, rasa senang untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan di antara Ramadan tidak hanya sehari, tidak hanya satu pekan, tapi satu bulan. Itu di antara tujuannya agar kita dengan hari-hari setelahnya bisa menentukan perkembangan. Jikalau orang di luar sana yang berkecimpung tentang dunia enggak mau kelewatan hari dan masa kecuali harus mendapatkan keuntungan. Kalau enggak untung jenenge rugi. Mergawi kok ora untung, buka lapak kok tidak beruntung, namanya rugi. Itu urusan dunia. Kalau kali panjenengan di bulan Ramadan ini khusus Allah Ta'ala sajikan untuk keuntungan abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini keterangan tidak cukup hanya kita berdoa, tidak cukup hanya kita memohon, kita harus berusaha. Berarti kalau berusaha harus awak ini diajak. Awak ini harus betul-betul gelem diajak kangelan, mau diajak capek dan letih. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kebiasaannya itu akan merubah kalau dia mau berubah. Walaupun Allah Ta'ala itu punya undang-undang, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala
Ta'ala mampu tanpa sebab, tanpa ikhtiar kita menciptakan orang langsung ahli ibadah, langsung ahli taat. Tapi sampai kapan? Oleh sebab itu, momen Ramadan ini, puasanya, malamnya dengan ibadah, Qur'annya, ngajinya, tadarusannya, adalah sistem bagaimana kita mengajak diri kita untuk mampu menjadi berubah, menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang hari demi hari di bulan suci Ramadan ada peningkatan, ada perubahan, ada kualitas. Amin ya rabbal alamin. Orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang tiap hari tambah, tiap malam tambah. Kalau tidak tambah, maka ada kalanya tertipu atau rugi. Ada orang nih kulaan apa niki? Sarung napa? Kulaan apa Pak? Sarung napa niki? Cap majelis aliyah. Oh nggih. Kulaan sarung. Satu kodi harganya berapa? 1 juta. Seandainya dijual 500, untung apa rugi? Dijawab tau Pak, untung apa rugi? Wong kulaane 1 juta kok didol 500. Iki jenenge wong rugi. Satu. Contoh yang kedua, dia ngambil barang harga 1 juta, dijual 1 juta. Ya napa niki? Untung apa rugi? Gak untung, gak rugi. Iki jenenge wong ketipu. Waktu habis, tenaga habis, ternyata untung tidak mendapati, walaupun gak rugi, tapi namanya orang ketipu, tertipu. Kalau seandainya dapat hasil walaupun 5.000, beruntung Pak. Kalau seandainya dapat hasil walaupun 5.000, beruntung. Tapi orang yang paling beruntung, kulaane 1 juta didol 2 juta. Untung apa mboten? Kompak. Masalah hitung-hitungan kompak. Untung pinten? 1 juta. Ngapunten. Kalau di awal Ramadan masjidnya full, samangke? Tuh, samangke nopo? Kemajuan nopo kemunduran? Mestinya mboten. Kalau dari segi keuntungan, mestinya tambah nopo? Tapi nyatanya tambah nopo? Ini sekedar untuk mengoreksi diri kita. Sampai saat ini kita masih berada di soft nopo mboten? Sampai saat ini kita masih berada dengan Quran nopo mboten? Sampai saat ini kita masih berada dalam tahajud nopo mboten? Sampai saat ini masih berada dalam majelis taklim mboten? Alhamdulillah. Berarti kita termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan ke depannya tambah beruntung. Amin ya rabbal alamin. Bab zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang menjadi kewajiban seperti kewajiban rukun yang lainnya, secara khusus sholat. Makanya di mana-mana kalau ada perintah sholat, pasti ada perintah zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kebersamaan zakat dan sholat setiap ada di dalam ayat Al-Quran menunjukkan kedua-duanya adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lainnya. Sebaik apapun sholat orang, kalau tidak zakat, sholatnya belum bisa diterima. Sebaik apapun orang itu zakat, tapi kalau sholatnya tidak, maka zakatnya belum bisa diterima. Karena antara sholat dengan zakat, kedua-duanya punya ikatan yang kuat.
Ayat yang kedua surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Perintah tentang salat, kemudian perintah tentang infak secara umum, khususnya tentang zakat. Terus zakat harus betul-betul dikondisikan. Kemudian letak daripada hikmah atau hasil daripada orang zakat secara khusus dan umumnya setiap infak itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Hikmah di antara hikmah zakat atau hikmah di antara hikmah sedekah itu hasilnya, faedahnya dua. Tutahhiruhum, bisa membersihkan, wa tuzakkihim, dan bisa menambah. Bisa apa, Pak? Membersihkan dan bisa menambah. Itulah makna zakat. Apa itu zakat? Secara bahasa nambah, secara bahasa membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan kotoran-kotoran atau hal-hal syubhat yang melekat pada harta zakat. Jadi kita kan namanya orang muamalah, itu kan kadang-kadang tanpa disadari tiba-tiba melebu barang-barang sing mboten jelas. Nek sing haram niku jelas mboten angsali, barang-barang sing mengandung nopo syubhat itu bisa dibersihkan, disucikan melalui program infak sedekah. Secara umum, khususnya melalui zakat. Terus yang kedua, wa yuzakkihim, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Dan zakat ini bisa nambahi harta. Jenengan kalau mendengarkan kata-kata nambahi niku sing jenengan pikirake nopo? Ayo, nambahin nopo? Zakat 1 juta teko 10 juta. Oh. Infak 1 juta teko 10 juta. Oh, sugih kabeh wong niki. Mboten niku salah. Kalau Anda mendengarkan kata-kata infaklah agar rezeki Anda ditambahi, zakatlah agar rezeki Anda ditambahi, itu maknanya tambah barokah. Kalau masalah tambah uang, enggak nunggu zakat borong. Kalau cuma tambah rezeki, enggak perlu nunggu zakat. Kadang-kadang enggak zakat duitnya tambah, akeh sing zakat duitnya kok ora tambah-tambah, tapi barokah tambah. Artinya barokah tambah, sing asale biasane sedekah teng fakir miskin ison duwe saluran sedekah teng anak yatim. Niki maknane barokah, niku maknane tambah. Jadi jangan difahami katanya kalau zakat itu tambah rezekinya. Katanya kalau infak itu tambah rezekinya. Mana buktinya enggak tambah? Makna tambah di sini bukan sekedar tambahnya hasil materi. Kalau ini nggak perlu nunggu sedekah, kalau ini nggak perlu nunggu zakat, tapi maknanya tambah. Asalin jenengan mampu sekali sedekah, barokah sedekah bisa beberapa kali jenengan sedekah. Contoh, jualan pentol hasil tiap hari 100.000, jualan mobil tiap hari hasilnya 100 juta. Delok sih, tambah itu dari mana? Kalau 100.000 penghasilan, subhanallah,
duitnya sebagian bisa digunakan untuk masjid atau untuk musola atau untuk silaturahim. Ini yang 100.000. Sing 100.000 100 juta. Napa niki Pak? Tangan kula niki napa? Napa gegem niku? 100 juta mlebu masjid aja ndak. Apalagi anak yatim, apalagi silaturahim. Loh, dari segi matematika mana yang lebih banyak, 100.000 atau 1 juta? Ayo jawab sing kompak, nanti sing akeh. Kompak masalah duit, 100 juta. Tapi nilai tambahan barokah di mana letaknya? Di saat kita mengeluarkan. Monggo dikoreksi harta kita ini. Kalau ada harta kita mudah mengeluarkan, itu maknanya tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tapi ini tambah duit, tambah apa lagi? Gegem, pelit, medit, pailit, bakhil, apa Pak? Kikir, kabeh. Berarti ini harta tidak bisa menambahi barokah. Ya, dia tambah supaya tambah gede hisabnya. Ya, dia tambah supaya tambah lama masuk surganya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan melalui zakat harta kita tambah berkah, tambah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian harta yang wajib dizakati ada dua. Ada yang kaitannya dengan mal, ada yang kaitannya dengan badan. Zakat mal itu zakat selain zakat fitrah. Zakat ada dua, zakat mal dan zakat badan. Zakat mal artinya mal harta, artinya harta selain zakat fitrah. Kalau zakat fitrah namanya zakat badan. Jadi zakati badan kita. Kalau zakat mal, zakat yang di dalamnya ada satu di antara 6. Peternakan, pertanian, tambang, emas dan perak, rikaz, perdagangan. Berapa Pak? 6. Ulangi malih. Zakat peternakan, domba, sapi, unta. Pulau Kinten tentang Indonesia kelihatannya agak sulit zakat peternakan, sebab jarang orang punya domba sampai 40 atau sampai berapa? Ya sampai 40, dan persyaratannya agak rumit. Zakat yang kedua zakat emas dan perak. Kalau punya emas, punya perak, wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu. Zakat dafinul jahiliyah. Dafinul jahiliyah itu ngeruk-ngeruk, galing-gali tiba-tiba ada apa? Emas. Wonten apa? Emas ono gambare ketoke raja-raja biyen. Raja-raja biyen. Oga raja saiki Pak, raja-raja biyen. Nah, ini wajib dizakati. Ada namanya harta makdin. Nggih menika pertambangan, tambang emas napa tambang perak. Ada zakat namanya zakat malih. Zakat tijarah, zakat perdagangan. Ada malih zakat namanya pun zakat buah-buahan. Inggih menika 2 buah kurma dengan anggur. Selain ini boten termasuk zakat menurut yang ada di kitab-kitab kuno. Kitab-kitab kuno. Alhamdulillah, para ulama-ulama muasirin, ulama-ulama akhir-akhir zaman menambahi ada namanya zakat profesi. Dodolan pentol nek sampai nisobi wajib zakat. Dokter, pengusaha, pekerja wajib zakat atau bukan?
di sini dokter masih nggak? Loh, kalau kita masukkan dalam 6 betul masuk, tapi secara logis gak masuk. Sing dodolan pentol capek keringetan wajib zakat, sing pengusaha, sing pekerja, sing punya pembisnis yang mungkin di bawah AC nggak pernah keletihan, kecapean, nggak kena zakat, maka ini sangat tidak masuk akal. Maka kalau jenengan seandainya masuk dalam hal-hal semacam ini, jenengan ikuti ulama-ulama muasirin, ulama-ulama akhir yang mengatakan bahwa ada istilah zakat profesi. Nah, kemudian pelaksanaan daripada zakat profesi itu bisa satu di antara dua. Boleh dengan sistem seperti pertanian, jadi nggak usah nunggu haul. Zakat pertanian itu Pak, nek wong tanam 4 bulan 6 bulan sudah dapat nisab wajib zakat. Zakat pertanian itu Pak tidak harus nunggu 1 tahun. Nah, jenengan boleh pakai ini. Boleh pakai apa? Niki. Boleh juga pakai seperti perdagangan atau zakat emas, hitungannya 1 tahun. Tapi kedua-duanya, baik yang pertanian atau pakai yang kedua ini haulnya 1 tahun, tetap 2,5%. Tetap hitungannya 2,5%. Ini lebih berhati-hati. Cuma kalau ada orang, aku gak gelem zakat. Kenapa? Soalnya gak masuk dalam kategori 6. Yuk serba repot Pak. Serba apa? Repot. Memang kalau kita lihat gak masuk Pak. 6 ini gak masuk. Ayo, gak masuk di peternakan, gak masuk di pertanian, gak masuk di perdagangan, gak masuk emas, gak masuk apa nih, rikas, ndak masuk juga buah-buahan, ndak masuk. Tapi ini jangan pikir lagi, mosok jualan bakso kena zakat, awak dewi gak kena zakat. Maka seyogyanya jenengan ikuti pendapat yang terakhir tadi, tetap kena hukum zakat. Contoh, ada orang nih penghasilannya 1 bulan 300 juta. Coba angkat tangan tiangnya pun 300 juta. Kalau seandainya ada, ayo. Kalau seandainya kita ikuti pertanian, orang tani itu kira-kira kena wajib zakat ketika sampai 1 apa nih Pak? 1 misak. 1 nopo. Berapa kintal biasanya Pak? Pertanian. Oh, jangan tanggut lagi. 5 kintal, berapa kintal? Okay. Dan itu kalau seandainya dikalkulasi dengan uang dapatnya berapa? 60 juta, 70 juta. Berarti yang 300 juta kena zakat. Kalau ikut yang metode pertanian. Enak nih, berarti per bulan disisihkan 2,5 untuk biasanya di perusahaan-perusahaan biasanya ada potongan apa? Gaji. Potongan apa? Potongan gaji. Potongan diniati untuk apa? Zakat. Zakat apa itu? Profesi. Itu dengan catatan kalau pakai metode pertama berarti per bulan. Kalau sampai pada nisabnya nisab pertanian. Paham? Atau mungkin enggak, aku pakai yang 1 tahun. 1 nopo? Tahun. 1 nopo? Tahun. 1 bulan dibiarkan, 2 bulan dibiarkan, 3 bulan sampai 12 bulan. 1 tahun baru kemudian dikeluarkan sesuai dengan nisabnya emas dan perak 85 gram. Kalau emas sak mangke, nek masalah emas tanglet ibu-ibu, Bu, emas regane piro Bu?
biasanya apa lebih pun sak grame 2 juta pun 2 juta kali 85 gram sama dengan monggo Pak Eko pinten Eko oh per gram 3 juta oh 3 juta wah tak dolan masa ya 3 juta kali 85 sama dengan 255 juta. Jadi kalau ada orang mulai Sya'ban, seandainya tanggal 1 Sya'ban sudah memiliki uang semacam ini sampai Sya'ban kemarin, berarti tahun ini wajib zakat. Dan kelebihannya juga dihitung. Tadi berapa juta? 255 juta. Berarti kalau ada orang punya 500, otomatis zakatnya luweh banyak. Apalagi yang punya 1M atau di atas 1M, otomatis zakatnya lebih banyak. Jadi jangan dipaten, oh kena zakat cuma 255, sisane enggak, boten sisane nggih termasuk ikut yang namanya zakat setelah dikurangi kebutuhan yang dibutuhkan setiap hari. Pun niki secara singkat namanya zakat profesi. Kemudian ada hal yang ingin saya ingatkan temriki, tolong para rawuh, kalau sudah harta itu kena zakat niku mboten duitin jenengan. Sekali lagi, kalau ada orang punya uang sudah kena zakat niku mboten duwite panjenengan, itu ada sebagian persen milik fakir miskin. Jenengan mboten angsal tasarruf menggunakan sebelum disisihkan jatahnya fakir miskin supaya tidak berbuat zalim menggunakan harta milik orang lain. Paham nggih? Terus 2,5% harus diberikan kepada orang yang berhak, dan 2,5% lagi per harta ada per harta dimasuki. Sebelum jenengan sisihkan wis 2,5% ini zakatku, monggo sisanya jenengan gunakan. Tapi kalau belum disisihkan dan sudah tiba saat untuk zakat, awas jangan sekali-kali digunakan, karena per bagian dari harta kita ada bagian milik fakir miskin, kecuali kalau sudah disisihkan. Semisal ada orang punya 1 kintal beras, 1 kintal beras wajib zakat fitrah, sudah tiba hari H untuk zakat fitrah, tolong Pak jangan dimasak, jangan dijual. Kenapa? Khawatir nggone wong fakir miskin katut. Terus bagaimana? Disisihkan dulu 3 kilo, atau mungkin sesuai dengan bilangan keluarganya berapa orang, disisihkan per orang 3. Kalau sudah sisihkan wis iki nggone fakir miskin, sisanya jenengan gunakan. Nek mboten ngoten berarti orang di saat sudah fakir miskin berhak untuk menerima, ternyata haknya digunakan untuk kepentingan selain kepentingan fakir miskin. Dari sini jelas gih? Jelas gih? Nah makanya harus hati-hati. Pun kemudian pulau singkat-singkat karena zakat niku pembahasannya panjang, Bu pilih mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan mengenai masalah zakat yang diberikan kepada para kiai atau para ustadz. Kemarin saya terangkan di mana nih? Di Bunter. Ya. Mazhab Syafi'i mengatakan kiai ustadz nggak dapat jatah, kecuali kalau dia fakir miskin. Kiai itu mbane alpat kok untuk zakat. Ya nopo nih kok. Kalau mazhab Syafi'i nggak masuk. Kenapa? Karena sabilillah itu khusus orang-orang yang berperang, yang
tidak digaji oleh pemerintah. Jadi para tentara, polisi itu nggak masuk karena tiap bulan dapat gaji. Jadi yang betul-betul dia berjuang karena untuk mencari ridho Allah. Nah sekarang di Indonesia pun tiba ada Pak tentara tanpa gaji. Sopo sing gelem Pak? Berarti tidak ada. Kecuali mazhab Imam Malik. Lah ini penting. Mazhab Imam Malik lebih luas. Sabilillah itu maknanya bukan hanya orang yang berperang, tapi orang yang di dalamnya ada kemanfaatan untuk masyarakat muslim. Muadzin masuk, imam masuk, kiai masuk, ustadz masuk. Kalau pendapat Imam Malik. Terus bagi panjenengan punya zakat, monggo panjenengan serahkan kepada sinten mawon sing memiliki kemanfaatan untuk Islam, tapi pakai pendapat Imam, kecuali zakat fitrah. Kiai ustadz nggak boleh dikasih zakat fitrah. Kalau ini sering-sering Pak untuk zakat fitrah. Loh, kenapa zakat fitrah? Statusnya apa? Kiai. Orang, ini aku miskin tak terima. Atas nama kiai saya enggak. Terus bagaimana? Udah dikasih. Bismillah, tak kasihkan kepada anak santri yang membutuhkan atau mungkin yang masuk level fakir miskin. Kita harus amanah untuk zakat fitrah. Ngapunten, jangan dikasihkan ustadz dan kiai. Kenapa? Kan ada mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik tentang zakat cuma 2 golongan tok. Sabilillah mboten mlebet loh. Sekali lagi, mazhab Imam Malik itu yang membolehkan kiai dan ustadz dikasih dalam kategori sabilillah itu hanya zakat mal. Zakat apa? Zakat harta. Boten zakat fitrah. Zakat fitrah Imam Malik cuma 2 golongan, boten 8 golongan loh. Cuma 2 golongan. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i 8 golongan, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Tapi kalau mazhab Imam Malik zakat fitrah cuma 2 golongan, fakir miskin. Sabilillah nggak masuk, gharim nggak masuk, ibnu sabil boten masuk. Kalau Anda bertaklid kepada mazhab Imam Malik yang membolehkan zakat kepada kiai dan ustadz, khusus zakat mal, jangan zakat fitrah. Para kiai, para ustadz tolong dicatat. Kalau tahun ini dengan kedatangan zakat fitrah, tolong dikondisikan. Saya statusnya nopo cukup, nopo cukup. Jenengan serahkan kepada yang lain. Cuma kadang-kadang mudah hati ini mboten enak, itu sebab repot. Nah, makanya kalau seperti itu ya bismillah, ya engko tak kena wong liya wae, nampa fakir dan miskin. Pun nggih, ini pertama. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah ini termasuk zakat yang terpenting karena ada kaitan dengan Ramadan. Pernah dengar kalau zakat fitrah ini belum dikeluarkan atau dikeluarkan tidak sesuai dengan yang berhak menerima, puasane urung diterima. Puasane masih berada di antara langit dan bumi. Loh kenapa kok belum diterima? Zakatnya belum dikeluarkan atau sudah dikeluarkan tapi tidak sesuai dengan orang yang berhak untuk menerima. Paham ya? Lah, dalam zakat fitrah ini kalau ingatake masalah niat. Masalah apa? Niat. Satu, istri itu kan gak wajib zakat. Istri ini kan bukan wajib zakat. Wajib zakat karena ada panjenengan suami.
anak-anak yang belum balik itu juga nggak wajib zakat. Wajib zakat karena ada bapak. Berarti yang kena hukum kewajiban zakat niku mboten bojone wedok, mboten anak-anak sing belum balik, tapi yang kena kewajiban zakat suami atau bapak. Berarti dia yang kena hukum kewajiban zakat, alias niate cukup untuk bapak atau suami. Semisal ada orang punya istri, gak wani ngomong soalnya orang ibu-ibu gak wani. Siji duwe anak 5, punya anak 5 belum balik, berarti zakatnya berapa? 6, 7 dengan suaminya atau dengan bapaknya anak-anak. Niati cukup suami, mengatakan ini zakat saya selesai. Ibu nggak perlu niat. Anak-anak apalagi, anak-anak belum balik. Ibu kan, ibu statusnya dia nggak wajib zakat. Yang tidak wajib zakat kenapa harus niat? Dia tidak kewajiban zakat. Yang wajib zakat siapa? Suaminya. Nah, kenapa dia niat? Ibu kenapa-napa lah. Mungkin dia ayo tabarukan diniati dewi, tidak ada masalah. Tapi kalau saya ibu nggak niat, tetap zakatnya sampai. Kenapa? Karena zakat bagi ibu dan anak-anak yang belum balik itu statusnya dibebankan kepada suami. Sing keliru niki. Ada istri tiba-tiba langsung ngambil beras, kemudian dikeluarkan ini zakat fitrah saya. Kemudian ngomong, Pak, aku sudah zakat. Hah? Udah zakat? Sampean gak kena hukum zakat. Sing kena itu aku. Jadi pasnya itu yang niat adalah suami. Tapi boleh-boleh saja kalau sudah suami sudah niat, ibu mau niat lagi tidak ada masalah. Wabil khusus abah saya, orang-orang Jawa itu kalau sudah diniati semuanya niat nih. Kan saya nih saudara 14 Bu. Berapa Pak? 14. Ini zakat itu berapa kintal? Wallahu a'lam. Itu setelah diniati kalah bakulo gelem niati, kemudian di kilo-kilo 3 kilo, kemudian dibagikan masing-masing. Wis bismillah tabarukan niati maneh di niku biasanya apa bro? Niati. Tapi sudah diniati sama orang tua. Paham nggih? Nah, ini pertama. Kedua. Dari tadi kok kedua terus. Kapan kelima ini kedua? Ini yang sering-sering menimbulkan apa itu istilahnya perbincangan antara masalah amil zakat dengan panitia zakat dan seterusnya. Kita berbicara tentang hukum. Kalau hukum kita harus menerima apa adanya. Amil itu yang sudah punya SK, surat kuasa, baik langsung ditunjuk atau kita minta supaya diresmikan. Ini namanya amil. Ya, kalau belum dapat SK, ini sekedar pelayan atau pembantu masyarakat untuk mempermudah menyampaikan zakat. Lah, apa perbedaannya yang sudah dapat SK dengan yang belum? Perbedaannya ngeten. Kalau saya punya zakat fitrah 3 kilo, saya serahkan kepada yang sudah punya SK. Ambil, Pak, zakat saya. Ternyata hilang. Zakatnya nopo? Zakatnya nopo? Hilang. Saya nggak harus nambeli. Kenapa? Zakat saya sudah sampai pada amil. Sudah sampai pada amil. Jenengan iki amil berhak menerima zakat. Tapi kalau untuk para panitia yang belum ada SK-nya, ketika zakat diterima tiba-tiba zakatnya hilang, telepon, Pak, zakat noneh. Kenapa? Zakatnya hilang. Panitia belum bisa dikategorikan sah menerima yang namanya zakat.
Itu saja perbedaannya. Perbedaannya teman-teman, kalau sudah betul-betul amil resmi dari pemerintahan, minimal sudah punya surat kuasa, berarti sudah berhak menerima zakat. Sudah berhak menerima zakat. Kalau yang belum, ya maaf, kita bicara masalah hukum, belum sah dikategorikan amil zakat, tapi pahalanya luar biasa. Oke, bagi yang sudah statusnya amil, kira-kira nggawa piro? Sak napa rong sak napa telung sak, ya napa nih? Dilihat dulu orang bekerja semacam ini itu kira-kira kalau sehari-hariannya itu berapa? Kok paling 200, 100, kayak beras senilai berapa? Nggak usah kintal digomol. Lu aku amil lu ngono ya, aku daftar amil tak go kabeh. Onda dia ngambil sesuai, kalau maaf, dia mengambil senilai kalau seandainya ini digaji, kira-kira berapa hariannya, berapa nimbang naker, kemudian nunggu, kira-kira pinten, 150 atau 150, dilihat. Itulah kadar itu, nampakah kadarnya semacam itu.